Selamat datang di 0% Podcast bersama saya Petrus Bangkit, tuan rumah 0% Podcast. Dan tamu 0% Podcast kali ini adalah Mas Salman Al-Rashid, owner Museum Uang Perusnia, perkembangan uang dari seluruh dunia. Ya, benar. Ada 2.300 uang yang dikumpulkan, yang dikoleksi sejak tahun 2008, dan uang-uang yang dikoleksi tersebut uang-uang kuno mulai abad ke-6 ya Mas ya. Iya, benar. Luar biasa sekali. Sedikit yang ingin saya sampaikan di sini, dan ini sangat menginspirasi kita semua. Mas Salman Al-Rashid ini dulu lahir prematur, disleksia, dan divonis mati oleh dokter dan profesor. Langsung saja saya sapa. Ya, Apa kabar? baik. Baik ya. Terima kasih sebelumnya Mas Salman sudah meluangkan waktu berkenan untuk ngobrol di 0% Podcast. Ini luar biasa sekali Mas Salman. Banyak penghargaan yang jenengan dapati ya, dari museum yang Anda bangun sendiri, milik pribadi di Kabupaten Bangkalan. Data yang saya himpun ada 2.300 jenis uang. Iya, benar sekali. Betul ya? Iya, benar. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, menurut informasi yang saya tangkap, Iya. Mas Salman ini dulu terlahir prematur Iya, benar sekali. dan hampir mati, Iya, divonis mati. divonis mati. Iya. Kalau boleh diceritakan sedikit, bagaimana Mas Salman? Seperti ini. Saya ketika terlahir itu terlahir secara prematur, tepatnya 7,5 bulan. Dan kondisi saat itu prematur itu menyebabkan saya mengalami disleksia. Seperti yang Pak Badrus tahu dan pemirsa ketahui, bahwasanya disleksia itu adalah gangguan yang dimiliki seorang anak dalam hal belajar. Jadi untuk mengingat, kemudian menangkap perkataan, simbol itu tidak bisa. Yang akhirnya menghambat belajar saya. Dan ketika prematur tersebut juga menyebabkan saya mengalami kesulitan-kesulitan tidak seperti yang bayi biasa alami. Sampai pada akhirnya saya dirawat di RKZ di Surabaya, itu kurang lebih 2,5 bulan, dan profesornya mengatakan, "Ibu, anak ibu sudah jangan diharap hidup." Sama profesor? Sama profesor. Beliau seorang profesor. Anak ibu tidak usah diharap hidup, karena anak ibu sudah tidak normal. Dari 100.000 bayi yang lahir, kemungkinan hidup hanya 1%. Dan saat itu profesornya juga mengatakan anak ibu nggak usah diharap hidup, dan kemungkinan untuk beberapa tahun kemudian akan meninggal. Seperti itu. Namun ibu saya dengan lantang menjawab, kematian itu punya Allah, profesor. Kalau Allah memang berkehendak anak saya mati, maka anak saya akan mati. Tapi jika Allah berkehendak anak saya hidup, maka anak saya akan hidup. Tidak bergantung pada semua analisis medis, katanya. Itu keyakinan ibu saya ketika itu. Dan alhamdulillah, keyakinan ibu saya dijabah oleh Allah. Bahkan sampai saya baru lulus dari SMA Negeri 2 Bangkalan, baru lulus 2 tahun, saya sudah banyak menggapai prestasi seperti itu. Oke. Dengan kondisi yang seperti itu nih, mohon maaf nih sebelumnya. Iya, Mas Salman. Pada saat Mas Salman ini sekolah di SMA 2 Bangkalan ya, Iya. sempat ada bulian nggak dengan kondisi Mas Salman yang seperti itu dari teman-teman? Pembulian sudah saya alami bahkan sebelum SMA, jauh sebelum SMA. Dari saya masuk di taman kanak-kanak, TK, SD, SMP, itu saya sudah banyak mengalami pembulian. Dan pembulian, namun ketika saya mengalami pembulian, saya berpikir seperti ini, apa yang bisa saya lakukan untuk mengisi kekosongan-kekosongan kalau saya tidak memiliki teman. Dan pembulian tentunya saya dijauhi oleh teman-teman. Akhirnya ketika itu 2008 saya mulai mencari suatu kegiatan, salah satunya mengoleksi mata uang seperti itu. Saya menemukan suatu koin pecahan 5 sen dari Netherlands, Oud Indies, berbahan nikel, diameter 5 mm dengan bobot 5 gram, pecahan 5 sen yang pada bagian tengah terdapat lubang. Aduh. Nah, seperti Sedetail itu ya? Ya.
Jadi Luar biasa. membuat saya tertarik sehingga walaupun saya mengalami pembulian di sekolah dasar terutama, saya menghiraukan hal tersebut. Oke. Saya di sekolah dibully, tapi saya ketika masuk ke rumah, kembali ke rumah, saya gosok koinnya. Saya lihat koinnya, saya catat tanggal diproduksinya, tahun diproduksi, negara mana. Oke. Jadi saya memutar balikan bagaimana saya walaupun saya tidak memiliki banyak teman, saya tidak diajak oleh teman untuk bermain, kala itu saya punya kegiatan. Oke. Ya, Hingga seperti saat ini Mas Salman ada 2.300 jenis uang ya. Iya benar, Betul. betul sekali. Yang dikumpulkan itu mulai abad ke Ke abad ke-6, tepatnya di masa kerajaan Sriwijaya, di masa Hindu-Buddha, agama Hindu-Buddha. Oke, pertanyaan saya, Mas Salman kelahiran tahun 2001. 2001. Iya. Uang yang dikumpulkan ini uang mulai abad ke-6. Iya, benar sekali. Pertanyaan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, teman-teman pemirsa 0% podcast, viewers setia dari 0% podcast, banyak sekali penghargaan nih yang didapat oleh Mas Salman, Iya. termasuk yang saya pajak di belakang ini. Cuman sebelum itu, saya pengen tanya nih di awal terlebih dahulu, Mas Salman, dari mana Mas Salman mengumpulkan itu? Untuk awal saya mengoleksi, itu tepatnya 6 Januari 2008. Oke. Berarti kurang lebih saya mengoleksi sampai saat ini 15 tahun. Nah, di awal saya mengoleksi itu kelas 1 sekolah dasar. Jadi saya mulai mencari uang-uang koleksi tersebut dengan membeli ke sahabat saya, teman saya, kemudian kerabat saya. Ya. Saya juga memiliki beberapa paman yang bekerja di luar negeri, kadang beliau menitipkan uangnya ke saya. Kemudian saya mulai sekitar 2013, 2014 saya mulai mencari berburu sendiri. Kemudian saya mulai mencari ke Surabaya, saya mulai mencari ke Jakarta, saya mulai mencari berburu ke toko-toko antik. Seperti itu. Kemudian di awal 2018 saya mulai bergabung pada komunitas-komunitas kolektor uang kuno seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara Iya. ya. Dan sampai saat ini ada 2.300 uang kuno yang Mas Salman kumpulkan hingga terciptalah satu museum Iya, benar sekali. Pribadi. Gratis nggak? Digratiskan sama saya. Digratiskan. Iya, benar sekali. Kenapa nggak digratiskan, Mas? Begini, ketika saya mendirikan museum, saya ingin tidak hanya kalangan masyarakat yang datang, namun dari anak-anak dari sekolah dasar, kemudian SMP, SMA itu bisa datang. Kenapa begitu? Karena saya ingin memberikan informasi kepada mereka. Kita ketahui, pemirsa ketahui sekarang, untuk zaman sekarang, itu anak-anak sangat susah untuk belajar kan. Sangat susah untuk menambah ilmu pengetahuan mereka. Mereka tergantungin oleh gadget untuk sekarang. Gimana caranya saya mengelola museum tersebut agar menarik perhatian? Salah satunya menggratiskan museum yang saya dirikan. Agar anak-anak sekolah dasar atau SMP yang mereka tidak bawa uang saku pun atau uang untuk saku mereka tetap bisa datang, mereka tetap bisa mengajak teman-teman mereka, Bisa belajar. bisa belajar. Saya Oke. bisa memperluas pengetahuan mereka. Oke, berbicara soal belajar dan pengetahuan, otomatis anak-anak SD, misalkan Iya. SMP, mau ke museum yang didirikan oleh Iya. Mas Salman ini. Iya. Otomatis kan Mas Salman harus memberikan edukasi dan pembelajaran Iya, benar by sekali. data Iya. yang real, yang Iya. tidak mengada-ngada kan begitu Iya, kan. benar. Nah, pertanyaan saya, ketika misalkan saya tanya ini satu jenis uang koin tahun berapa, abad keberapa, Mas Salman kan juga harus bisa menjawab. Iya, tentu. Begini, saya tidak hanya seorang kolektor uang, namun saya seorang penulis buku yang buku saya menjadi acuan hampir seluruh kolektor. Oke, sebentar. Ya. Boleh dibuktikan ya. Ini Mas Salman bawa sejumlah uang kuno. Iya, iya benar sekali. Boleh, saya lihat. Bawa ke sini. Ini teman-teman semuanya, saya pengen tahu Mas Salman, apakah hanya kolektor ataupun paham dengan sejarah yang Oke, dikoleksi? siap. Beres. Ini kalau saya lihat bukan alat tukar uang kuno. Iya. Ini saya lihat seperti
genggaman apa begitu mainan. Iya, benar. Ini aja deh dulu deh. Ini banyak banget teman-teman. Iya. Wah, bisa dilihat nih. Ini masih sebagian kecil ya. Iya, hanya sebagian kecil. Yang ada di etalase aja mungkin Iya, ya. benar. Luar biasa sekali. Saya pengen tahu yang ini dulu. Ini Mas Salman. Ini uang kuno tahun berapa ini? Ini adalah mata uang yang disebut dengan mata uang Katitinbut. Nah, mata uang Kerajaan Sriwijaya di masa Hindu Buddha. Kita ketahui bahwasanya Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Daputa Hyang Sridayanasa pada 678 Masehi. Mata uang ini dipergunakan ada berbagai macam jenis. Salah satunya berbentuk mata uang barang, disebut dengan mata uang Katitinbut. Kenapa disebut mata uang Katitinbut? Mata uang tersebut menyerupai bentuk kapal dari Jong Java atau kapal perdagangan Jawa kala itu. Karena kapal perdagangan Jawa yang dimiliki oleh Kerajaan Sriwijaya sangat terkenal saat itu karena pengaruh yang luar biasa, akhirnya Kerajaan Sriwijaya mencetak sebuah mata uang yang menduplikat dari bentuk kapal Jong Java. Waduh. Jadi mata uang ini terbuat dari bahan perunggu dan terdapat 3 lubang pada bagian setiap ujung ini terdapat lubang. Coba Masnya lihat, itu terdapat lubang yang fungsinya pada lubang tersebut diikat seutas tali bila mana digunakan dalam jumlah yang banyak. Rata-rata mata uang Kati ini memiliki bobot kurang lebih 32 hingga 38 gram. Oke. Seperti itu. Jadi Mas Salman tidak hanya kolektor aja nih teman-teman, dia juga paham sejarah. Ya. Sekarang saya pengen tahu yang ada di kotak merah indah. Ini apa lagi? Ini uang juga, Mas? Iya. Ini tepatnya mata uang Bong Stuyver Emergency. Mata uang Stuyver yang dicetak dan dicetuskan pada tanggal 18 Januari 1796 oleh Gubernur Jenderal Johannes Siebert. Ketika itu Gubernur Jenderal Johannes Siebert menjadi gubernurnya Hindia Belanda. Oke. Di masa keruntuhannya Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC kala itu. Oke. Ketika itu Hindia Belanda atau disebut Nederland Oost-Indisch itu mengalami stagnasi atau tidak ada pengiriman mata uang dari Belanda ke Hindia Belanda, ke Indonesia. Sehingga kala itu Johannes Siebert, gubernurnya, itu mencetuskan surat 18 Januari 1796 untuk mengimpor batangan tembaga dari Jepang ke Batavia yang akan dicetak untuk menjadi sebuah mata uang. Dan perintahnya dalam surat tersebut, uang ini, batangan tembaga ini akan dipotong cincang dan stempel menggunakan strukdis. Terdapat 3 pecahan. Yang pertama pecahan setengah Stuyver, yang Mas pegang ini pecahan 1 Stuyver, kemudian 2,5 Stuyver. Oke. Pertanyaan saya, asli nggak ini? Baik, untuk yang dikoleksi oleh saya ini asli. Namun perlu diketahui, Dari mana tahu asli atau enggaknya? kita dapat mengetahui perbedaannya. Contoh, Contoh gimana? mata uang yang dipegang oleh Mas ini memiliki bentuk inskripsi, bentuk S inskripsi dan angka yang jauh lebih tebal, tidak tipis. Untuk mata uang Stuyver Bong Emergency yang palsu atau replika yang dibuat zaman itu bentuk inskripsi S-nya itu sangat tipis dan memiliki bentuk yang pipih, tidak tebal. Mengapa? Ketika itu di zaman pencetusan mata uang ini banyak penempa berkebangsaan Tionghoa yang bertempat tinggal di Batavia memanfaatkan kejadian ini. Mereka menduplikat mata uang ini dibentuk dalam bentuk palsunya agar mereka dapat mengambil keuntungan. Oke. Seperti itu. Ini luar biasa sekali. Jadi tidak bisa diragukan teman-teman, apabila kita berkunjung ke museum, sekaligus kita bisa mendapatkan bagaimana sejarah dari uang tersebut. Iya, seluruhnya dari 2.300 jenis mata uang siap dipresentasikan, siap diedukasikan ya. Siap diedukasikan. Waduh, itu by data semua apa karangan Mas sendiri? Itu dari data buku-buku yang saya baca. Salah satu contoh buku yang sering saya baca itu judulnya The Nederlands Oost-Indisch. Itu cetakan 1856. Waduh. Itu tebalnya kurang lebih 1000 halaman. Itu
pendataan dari mata uang Hindu-Buddha hingga mata uang pasca kemerdekaan. Oke. Baik, Mas Salman ini juga nulis buku ya? Iya, benar sekali. Boleh ditunjukkan salah satu bukunya? Untuk buku yang pertama itu saya beri judul Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Yang kemudian judul buku ini saya cetuskan menjadi nama dari museum yang saya dirikan, yaitu Perusnia, Cikatan dari Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Perlu permisa dan Bapak ketahui, buku ini saya tulis saat kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya? Iya, benar. Saat saya kelas 2 SMA, saya tulis buku ini. Kemudian buku yang kedua, itu saya masih dalam tahap penggarapan. Dan ini saya khusus membahas mata uang koin di Netherlands Oost-Indies. Setidaknya kurang lebih ada 40 hingga 60 jenis mata uang yang pernah kita pergunakan, uang koin. Oke. Dan dari saya mempelajari dari buku-buku Belanda, itu kurang lebih 12 hingga 20 referensi buku bahasa Belanda, saya menjabarkan pembahasan tersebut dalam buku saya. Dan ini ada berapa halaman? Kurang lebih 700 halaman. 700 halaman? Iya. Mas Salman tulis sendiri? Saya tulis sendiri. Dan ini saya bukan hanya dalam bentuk katalog, tapi saya lengkapi dengan sejarah penggunaan sampai sejarah akhir penggunaannya. Jadi dari sejarah pencetusannya tanggal berapa, kemudian dicetak oleh siapa, kepala direkturnya siapa, atau disebut min master ketika itu, kemudian dihentikan tanggal berapa, penarikannya dilakukan kapan, itu saya lengkap. Waduh. Jadi tidak hanya luar biasa sekali ini. Umum. Kalau yang ini, Mas Salman, yang ini. Kalau map ini adalah beberapa yang saya telah masuk dalam beberapa media. Ya? Mulai tahun berapa ini? Saya masuk mulai media itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Iya. Dari Radar Madura. Dari Radar Madura, Surya, Kabar Madura. Dan untuk yang terbaru itu hari Senin kemarin itu di Radar Bangsa Lamongan. Radar Bangsa Lamongan. Aduh, luar biasa sekali Mas Salman ini teman-teman semuanya ya, menginspirasi kita semua ya. Kalau yang ini, Mas Salman, ini adalah tanda tangan dari Sri Paduka Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkualam II. Ini kapan ini? Oh, 8 Maret. 8 Maret ya? barusan. Berkunjung ke museum. Iya. Ketika itu Kanjeng Gusti Mangkualam II berkunjung ke Bangkalan untuk menghadiri silaturahmi dengan Kerajaan Kesultanan Bangkalan Barat. Kebetulan saya salah satu anggota pengurusnya dan beliau berkenan untuk berkunjung ke museum saya karena beliau juga sangat tertarik dengan sejarah bangsa, jadi sejarah kerajaan, sejarah kesultanan. Beliau sangat tertarik akan hal itu. Apa yang dikatakan oleh? Menurut beliau, Kanjeng Gusti, museum saya memiliki referensi yang cukup lengkap dengan penjelasan, penataan, dan penjabaran sejarah yang sangat bagus dipelajari oleh siswa-siswa. Dan juga beliau juga sangat tertarik terhadap buku saya yang pertama dan yang kedua, dan beliau mendukung ini harus dibuat dalam bentuk e-book. Ini harus dibuat agar seluruh pembaca dapat membaca dalam seluruh kawasan. Ya seperti itu. Luar biasa sekali. Dan beliau kala itu langsung menandatangani untuk tanda bahwasanya beliau pernah sampai ke Museum Uang Perusnia yang ditandatangani oleh Sri Paduka Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkualam II dari Hadiningrat, Yogyakarta. Aduh, luar biasa sekali. Kalau boleh saya tahu, Mas Salman, yang menjadi dasar pemikiran dan juga motivasi Mas Salman mengumpulkan uang sejak SD hingga sekarang ada 2.300 ya. Ini apa, Mas? Saya ingin membagikan pengetahuan kepada mereka, terutama kepada para pelajar yang SD, SMP, SMA. Karena saya tidak ingin para pelajar itu terus digandrungi oleh gadget. Namun saya ingin mereka juga tajam secara logika dan tajam secara ilmu pengetahuan, seperti itu.
Dan juga berkunjung ke museum saya tidak hanya saya menjelaskan, namun kadang kita juga bisa berdebat. Kalau para pelajar tersebut memiliki informasi yang mereka miliki, kita bisa berdebat. Bener nih, siap nih. Iya. Kalau saya tanyakan yang aneh-aneh juga bisa siap di. Iya. Jadi saya melatih mereka juga public speaking. Public speaking ya. Karena untuk sekarang, terutama para pelajar itu public speakingnya kurang dilatih. Iya, iya. Seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman, subscriber setia dan viewers dari 0% Podcast, Mas Salman Al-Rashid Iya. ini ya, mengumpulkan uang sejak tahun 2008 hingga saat ini ada 2.300 jenis. Lokasi museumnya ada di Kabupaten Bangkalan, di jalan apa Mas? Di Jalan Kiai Haji Muhammad Khalil, Gang 9, nomor 36. Bis besar bisa masuk? Untuk bis mini bisa masuk, bis besar Di luar? Di luar. Oke, ada 2.300. Opennya dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Museum Uang Krusnia yang saya dirikan itu dibuka pada setiap hari. Setiap hari? Pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Oke, malam close ya? Malam close. Oke, sejauh ini yang pernah berkunjung ke sana dari mana aja? Untuk yang berkunjung sangat banyak ya, terutama Museum Dari Uang Krusnia. teman-teman sekolah Iya, SD, SMP. terutama museum saya sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah, institusi Iya. sekolah dalam pembelajaran masa Hindu Buddha. Oke. Jadi siswa-siswa SMA langsung berkunjung ke saya dan saya langsung praktekkan. Jadi mereka tidak hanya belajar sejarahnya, tapi mereka menimbang sendiri uangnya, juga mereka mengukur panjang diameternya. Itu juga bisa menambah interaksi mereka, tidak hanya mereka diberi penjelasan sejarah. Oke. Seperti itu. Oke, baik Mas Salman, luar biasa sekali, dan harapan saya Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawansa ataupun jajarannya baik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, monggo Bu, Pak, mampir-mampir ke museumnya Mas Salman. Iya. Nih, ini aset yang dimiliki oleh Jawa Timur. Ibu dan Bapak sekalian bisa langsung berkunjung dan membuktikan sendiri bagaimana Mas Salman ini paham satu persatu dari koin ataupun uang yang dikumpulkan sejak abad ke-6. Iya benar. Ada 2.300 uang yang dikumpulkan oleh Mas Salman. Lokasinya ada di Kabupaten Bangkalan. Mas Salman, terakhir sebelum kita tutup podcast ini, apa pesan yang penting untuk didengarkan oleh anak muda di Kabupaten Bangkalan, khususnya yang masih menempuh pendidikan di bangku SMP dan SMA nih? Apa nih Mas Salman? Mungkin pesan saya cukup singkat dan sederhana namun dalam. Keraslah terhadap diri sendiri agar dunia lembut terhadapmu. Untuk menjadi seorang yang saya mendirikan museum, kemudian saya memahami 2.300 jenis mata uang dengan sejarahnya, itu saya tidak leha-leha. Saya setiap hari itu setidaknya 10 hingga 15 jam itu saya belajar tentang sejarahnya uang. Dan itu berdasarkan referensi buku-buku bahasa Belanda. Seperti itu. Jadi kalau kalian yang masih pelajar, harus keras terhadap diri sendiri. Kalian harus banyak membaca referensi. Kalian harus banyak action. Ya, mencoba. Gagal mencoba lagi. Gagal mencoba lagi. Ketika kalian gagal itu bukan berhenti, tapi mencoba lagi terus hingga berhasil. Seperti itu. Mimpi terbesar apa yang ingin Mas Salman wujudkan? Mimpi terbesar saya agar museum ini bisa tembus di internasional, Indonesia dan internasional, dan bisa menjadi suatu aset untuk menambah pengetahuan para pelajar. Itu yang tujuan saya, sehingga saya gratiskan museumnya. Kapanpun siapapun yang datang, monggo silahkan ke Museum Uang Krusnia Bangkalan. Semoga habis ini Gubernur Jawa Timur datang ya. Iya. Ya syukur-syukur Presiden Republik Indonesia. Ya, siap. Bapak Insinyur Joko Widodo misalkan ke Bangkalan, monggo Bapak mampir-mampir aja. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Salman sudah hadir ngobrol di 0% Podcast. Ya, semoga ini dapat menginspirasi dan juga dapat mengedukasi kepada seluruh
Masyarakat di Kabupaten Bangkalan, khususnya subscriber dan viewers setia 0% podcast, dan kepada seluruh masyarakat di Jawa Timur. Semoga ini dapat menginspirasi. Jangan khawatir, museumnya harga tiket masuknya gratis. Iya benar. Bisa dapat edukasi. Yes. Mau tanya uang yang manapun dari Iya. 2.300. Iya benar. Awal pencetusan dikeluarkannya, Iya benar. kapan penarikannya, Iya. dan yang lain sebagainya bisa Iya, benar. dijelaskan oleh Mas Salman. Demikian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sehat dan sukses selalu, Mas Salman.